untuk membahas materi pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum memulai materi kali ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-temanmu agar kita bisa belajar bersama. Untuk kritik dan saran, kamu bisa isi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan klik icon loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru yang di-upload melalui channel ini. Pada video kali ini, kita masih akan membahas materi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video sebelumnya, kita udah membahas tentang definisi Asmaul Husna secara umum, Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 Asmaul Husna lainnya, yaitu Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Langsung saja kita simak pemaparan berikut. Number 4. Asmaul Husna yang keempat yang akan kita bahas pada bab ini adalah Al-Matin, yaitu Maha Kokoh atau Maha Kukuh. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kukuh atau Maha Kokoh dengan segala kekuatan-kekuatannya, di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat atau azab kepada hambanya, tidak ada satu orang pun yang mampu mencegah atau menghalanginya. Al-Matin ini dapat kita saksikan dalam Quran Surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 58 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Berdasarkan Quran Surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 58 yang baru saja kita saksikan, dapat kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan kita rezeki, Maha kuat dan Maha kokoh dengan segala kekuatannya. Nah, siapa sih yang mampu untuk mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang mampu menundukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan ketika seluruh umat di dunia bekerja sama, tidak ada yang mampu mengalahkan kekokohan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Matin ini? Caranya adalah dengan bersikap istiqomah dan teguh pendirian. Kita melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati. Kita tidak mudah tergoda oleh bisikan, hasutan, atau ajakan negatif. Kita fokus pada tujuan, tidak berputus asa, bekerja keras, dan mampu untuk bekerja sama sehingga kita semakin kuat. Number 5. Asmaul Husna yang kelima yang akan kita bahas adalah Al-Jami, yaitu Maha Menghimpun dan Maha Mengumpulkan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Menghimpun atau Maha Mengumpulkan yang terserak. Dapat kita lihat nih, di dunia kita dikumpulkan mulai dari manusia, hewan atau binatang, dan tanaman atau tumbuhan. Di akhirat kelak, kita juga akan dikumpulkan di padang mahsyar, mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga makhluk akhir zaman. Nah, terkait Al-Jami ini dapat kita lihat pada Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 9 yang dapat kita saksikan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Innallaha la yuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Dari Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 9 yang baru saja kita saksikan, dapat kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan hari pembalasan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita di padang mahsyar untuk menerima pembalasan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Nah, bagaimana cara kita meneladani Al-Jami ini dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah kita menjaga lingkungan pergaulan kita untuk selalu berkumpul dengan orang-orang baik yang akan membersamai kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan siapa kita berkumpul di dunia, maka dengan mereka pula kita akan berkumpul di akhirat kelak. Maka pastikan pilihlah temanmu yang mampu untuk mengingatkanmu dan membersamaimu menuju surga ilahi. Number 6. Asmaul Husna yang keenam yang akan kita bahas adalah Al-Adil, yaitu Maha Adil, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil dengan mutlak tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggikan salah satu umatnya di atas yang lainnya karena harta atau karena keturunan. Yang membedakan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tingkat ketakwaan kita atau usaha kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun selalu menilai pahala dan dosa kita. Ketika kita berniat melakukan sesuatu yang positif, maka telah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, hanya berniat saja kita sudah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita wujudkan menjadi sesuatu yang nyata. Namun hal ini tidak berlaku untuk perbuatan negatif. Ketika kita berniat melakukan hal negatif, maka tidak dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dinilai dosa ketika kita mewujudkan hal negatif itu. Lihatlah betapa baiknya Allah kepada kita. Sifat Al-Adil ini dapat kita lihat dalam Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 115 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatih wa huwa sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dan dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Berdasarkan Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 115 yang baru saja kita saksikan, dapat kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran dan keadilan. Cara kita meneladani sifat Al-Adil ini adalah dengan menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan PR di rumah, bukan di sekolah, karena namanya adalah pekerjaan rumah.
kita juga mampu untuk menjadi saksi yang adil. Saksi yang adil itu adalah kita menyampaikan segala sesuatu dengan kebenaran. Jangan karena yang sedang diadili adalah orang yang dekat dengan kita, maka kita memberikan kesaksian yang meringankan dia atau yang membela dia. Kebalikannya, ketika yang diadili adalah orang yang tidak kita sukai, maka kita memberikan kesaksian yang memberatkan dia. Itu salah, karena kita harus memberi kesaksian dengan adil dan benar-benar sesuai kenyataan yang ada. Kita juga dapat menjaga diri kita, orang lain, dan lingkungan sekitar kita agar terhindar dari kezaliman. Number 7. Asmaul Husna yang ketujuh sekaligus yang terakhir yang akan kita bahas dalam bab ini adalah Al-Akhir, yaitu Maha Akhir dan Maha Kekal. Maksudnya adalah Allah lah yang terakhir, karena Allah Maha Akhir. Tidak ada lagi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pula lah yang Maha Kekal, di mana ketika dunia dan segala isinya hancur, hanya Allah yang tersisa karena Allah Maha Kekal. Nah, terkait Al-Akhir ini dapat kita lihat dalam Quran Surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 3 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dari Quran Surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 3 yang baru saja kita saksikan, dapat kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Awal, Maha Akhir, Maha Zahir, dan Maha Batin. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, cara kita untuk meneladani sifat Al-Akhir ini adalah dengan selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan hidup dan tempat meminta. Caranya dengan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan sholat 5 waktu, hormat dan patuh kepada orang tua serta guru, berpuasa serta menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya. Kita juga harus menghindari segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mencuri, mabuk-mabukan, main judi, melawan orang tua dan guru, dan larangan-larangan lainnya. Oke, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang Asmaul Husna secara umum, Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil, pada video kali ini kita juga telah membahas tentang Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Maka selesailah sudah seluruh rangkaian materi kita pada bab iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi-materi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.